ini Papua, Tembalang, Kalimantan, dan beras. Ini ada laren, ketimbang dulu. 1,5 kilo. Kemudian sampai selesai. Rempah-rempahnya sampai selesai. Peralatan juga sebanyak. Rasa rempah. Bisa juga disambungkan dengan tempe, bar anis, terus sampai mendidih dan berkurang airnya lebih 15 menit. Dan mendidih, masukkan, kita saring, kemudian kita rebus sampai 3 kali biar sari-sarinya bisa diambil sampai 3 kali. Setelah mendidih dan dingin, kita saring. Dan kita ulang lagi hingga 3 kali. Misalnya yang kedua, probiotik yang paling penting itu potong-potong kecil atau ternak yang sudah difermentasi sebagai starternya. Kita sudah menyiapkan starter emas sudah difermentasi dari Oktober. Kalau belum ada starternya bisa menggunakan emas. Fermentasinya bisa 3 sampai 4 bulan. Air rebusan rempah-rempah tadi dan rimpang sudah dingin, kita masukkan ke dalam kaca. Bila panas, kita ganti Yakult dalam botol atau permitan, ganti satu. Kita memberi lebatkan sesuai permintaan. Selesai sudah fermentasi probiotik dari rempah-rempah dan starternya nanas. Oke, luar biasa tayangan tutorial tadi. Pemirsa di rumah juga boleh mencobanya di rumah masing-masing ya. Sekarang saya ingin bertanya nih sama Ibu Novi terkait dengan cuplikan tadi ya, Bu Novi ya. Pertama, tadi kan Bu Novi di akhir Bu Novi tulis labelnya tanggal 4 Juni 2025 ya, Bu ya. Nah, sebaiknya itu kapan waktu terbaik bagi kita untuk memproduksi atau mengkonsumsi fermentasi tersebut, Bu? Boleh ya. Ya, sudah Bu, boleh dilanjutkan Bu Novi. Wow. Oh. 1 bulan ya, Bu ya. Oke. Tadi kan ada starternya, ada nanas ya, Bu ya. Saya penasaran, starter ini maksudnya bagaimana, Bu? Apakah untuk itu rasanya? Karena kan ada nanas, ada Yakult juga tadi ya, Bu ya. Boleh dijelaskan, Bu? Oh gitu. Oke.
Heeh. Oke, saya punya pertanyaan Bu, cara kita memilih starternya tuh gimana? Apakah ada persyaratan tertentu nih? Oh harus seperti ini nih, harus ada kandungan ini nih gitu Bu? Ah, oke, oke. Ah, jadi lebih baik yang alami ya Bu ya sebagai starternya. Oh yang susu. Oh, oke, oke. Itu saya paham. Sekarang saya mau bertanya lagi nih, Bu. Saya soalnya tadi sangat tertarik dengan cuplikan tutorial tadi ya, Bu. Tadi kan Ibu ada masukin jahe, ada masukin boleh dikoreksi ya, Bu, ya, lengkuas, ada pokoknya mencampur-campur lah, Bu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita memilih memilih rempah itu untuk disatukan kembali? Apakah Ibu ya udah, yang penting dia rempah atau memang ada formulanya nih, Bu? Gimana biar rasanya juga lebih oke kalau misalnya campur ini sama campur itu atau bagaimana, Bu, cara memilihnya? Oh, iya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Ibu Novi untuk tutorialnya ini. Oke, saya sekarang mau ke Pak Daniel nih, Pak. Pak, kalau kita bahas dari segi bisnisnya nih, Pak, apakah kira-kira fermentasi rempah rimpang ini ada peluangnya, Pak, untuk bisnis, Pak? Baik, terima kasih. Tapi saya mau tambahkan tadi apa yang disampaikan Ibu Novi. Eh, Sebetulnya tadi nambah nanas bukan menambah eh, bakteri ya. Nambah nanas itu mempersiapkan, gitu ya, mempersiapkan lingkungan karena biasanya nanas kan asam dan ada gula, mempersiapkan lingkungannya agar bakteri jenis tertentu yang bisa tumbuh, ya. Jadi tadi mungkin jauh lebih baik. Boleh pakai tambah nanas, tapi jauh lebih baik juga ditambahkan starter yang lain. Ya, bisa tadi kalau kata Ibu Yakult itu adalah Lactobacillus begitu ya. Lactobacillus cereus namanya itu. Jadi memang sudah terbukti yang kita minum merek itu tadi ya, fermentasi susu itu dia adalah memang bakteri baik, makanya kita sebut probiotik yang akan kita masukkan. Nah, tadi pada waktu eh, dia bereaksi di situ, ya, pada waktu kita meminum dua hal. Pertama adalah memang bakteri yang baik, yang kedua tadi adalah memang rempah, ekstrak rempah, ya, yang memang juga fermentasi dengan adanya bakteri, ya. Kalau saya tadi cenderung menambahkan yang seperti itu, atau tadi kombucha ya, memang sudah ada tadi kata Ibu yang 1 bulan ya, memang sudah ada bakterinya di sana. Oke, lanjut kepada yang ini, prospek bisnis, karena memang kita sekarang ini ada kecenderungan back to nature, kembali ke alam, gitu ya. Jadi memang ada baiknya kalau kita seperti tadi awal pertama tadi Ibu Novi meminum fermentasi eh, probiotik rempah dan ini ya, rempah dan rimpang adalah memang fungsinya tadi pertama untuk menghilangkan rasa nyeri, ya, radang itu disebutnya, radang. Nah, bisa kita makan obat ya, obat ya, kebetulan istri saya dokter, kalau saya itu dikasih aja obat. Nah, kadang-kadang saya lebih mau begitu ya, tapi kalau sudah nggak tahan saya makan obat. Tapi memang paling bagus adalah seperti itu. Jadi karena ada kecenderungan back to nature ini jauh lebih tanda kutip sehat begitu ya. Karena secara apa namanya, kita secara alami sudah lama dikenal ya, dikenal rempah dan rimpang ini baik bagi kesehatan, ditambah tadi juga probiotik. Oleh karena itu
banyak minat orang saat ini, sehingga minat orang ini bisa mencetuskan bisnis. Kenapa? Karena ada orang nggak tahan. Seperti saya, kalau tadi kata Ibu tadi 1 bulan, berapa bulan tadi, berapa hari, nggak sabar saya nunggu. Atau memang juga tadi ada baiknya botolnya ditutup gelap dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk hal-hal yang seperti ini, untuk orang-orang yang mau cepat, tapi dia mau sehat secara alami, dia punya potensi untuk dipasarkan. Ya, Eh, saya pernah ke Malang begitu ya, minum rempah ya, rempah apa namanya, wedang rempah begitu ya. Ya mungkin seperti itulah ya, tapi ini tadi ada probiotiknya, jadi jauh lebih baik begitu. Sehingga dengan hal seperti itu kita bisa juga pasarkan. Hanya saja tadi perlu kita perhatikan karena ini tadi ada probiotik di dalamnya adalah benda hidup. Karena benda hidup dia perlu dipasarkan dengan kondisi dingin. Ya, sehingga kalau untuk pertama ya bisa di tempat sekitar tempat kita tinggal begitu ya, atau apa acara-acara di mana banyak orang berkumpul di kota-kota besar sekarang banyak Car Free Day, hari Minggu atau apa ya. Kita bisa banyak jual seperti itu. Saya sudah sering banyak UKM yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini merupakan peluang bisnis karena belum banyak orang melakukannya, ya. Dan modalnya relatif tidak mahal. Mau rutin kita sudah bisa jadwalkan kan. Kalau ini tadi 1 bulan, 1 bulan 1 hari, 2 hari kemudian kita buat lagi, ya sehingga setiap 2 hari kita bisa punya produk begitu ya. Dan produknya kalau tadi kata Bu Novi ditaruh di lemari es, dia relatif lebih lambat. Ingat tadi ini adalah probiotik. Dia kalau dia bisa hidup, ya, dan kondisinya tidak bisa dibuat tidak bakteri lain tidak masuk, dia masih bisa tetap hidup, masih tetap baik bagi kita, bagi kesehatan kita, ya. Jadi peluang bisnisnya cukup besar. Nah, tentu kalau nanti misalnya, nanti mau diekspor, ya kita bisa cara lain ya. Mungkin kita kentalkan atau apa ya, membuat dia, kita cari lagi. Dan juga tadi rimpang ya Bu ya. Rimpang itu kan tidak disenangi oleh bakteri. Juga bakteri yang lain ya, bakteri pembusuk maksudnya. Sehingga dia relatif lebih awet sebetulnya ya. Nah, tentu kalau misalnya keluar kota, perlu dipikirkan bagaimana pengemasannya sehingga pada waktu sampai di tujuan tetap baik begitu ya. Tapi mungkin kalau ide bisnis untuk pertama kali cukup di sekitar kota ya, di kota-kota kita yang ya banyak ya ojek online yang bisa kita titip ya. Ya pakai sen-sen gitu bisa kita kirimkan dalam 1 jam sudah sampai ke pemesan ya. Ini ya. Jadi bisa juga untuk ide bisnisnya bagaimana memasarkannya ya, kita buat marketing online lah ya. Jadi saya ada teman kemarin anaknya datang, dia jual makanan-makanan sederhana tapi dia ajak orang yang orang yang membuat divideokan pada waktu mengkonsumsi. Nah, kalau bagus ya, jadi ini kan marketing ya. Kalau bagus dia kasih diskon untuk berikutnya. Begitu. Jadi nanti pembeli-pembeli kita itu yang mengiklankan kita begitu. Iklan kita di media online mereka dan asal mengkaitkan ya, mentautkan postingannya dia itu dengan tempat kita. Nah, dengan begitu akan lebih cepat pemasarannya. Dan yang anak teman saya itu hanya dalam kota aja dia, ya, dalam kota yang walaupun makanannya bisa 2 hari 3 hari awet gitu ya, tapi dia nggak mau keluar kota dulu Om katanya, cukup dalam kota aja. Itu pun nggak lebih sudah kerepotan saya mesti tambah pegawai katanya, ya. Jadi ide bisnisnya bagus sekali. Bagus kenapa? Karena sekarang banyak orang yang ingin ke alam, ya. Walaupun tadi secara medis ada obat-obat yang seperti itu, tapi kan itu secara sintetik dibuat ya. Nah, ini memang dari alam
yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, aman, baik, dan membuat sehat, membuat tadi pencernaannya sehat, membuat peradangan hilang, ya, dan banyak lagi jenis-jenis penyakit lain yang bisa ini ya, yang bisa ya. Ini Bu, sudah boleh dicoba dipasarkan, dan juga bagi para pemirsa boleh nanti menghubungi Hope Channel untuk bisa minta kontak ya. Semakin banyak orang yang membuat komunitas, nanti semakin banyak yang memasarkan, semakin banyak peluang untuk dibeli oleh orang. Terima kasih. Tips and triknya ya Pak ya untuk berbisnis fermentasi rempah rimpang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Saat ini saya mau ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Pak, kira-kira biasanya nih Pak, apa sih Pak kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dan kita harus hindari dalam proses ini Pak? Dipersilakan Pak Hukom. Ya, minta maaf agak ulang lagi, minta ulang lagi pertanyaan. Kira ini secara umum aja ya Pak, secara umum aja kesalahan-kesalahan yang Dalam kita perlu hindari. fermentasi ya. Jadi memang fermentasi itu kan Ya, betul. kerja yang perlu ketelitian. Apalagi kita menggunakan bahan-bahan selain dari bahan baku rimpang, kita juga menggunakan ini mikroorganisme. Nah, ini harus perlu distandarisasi penggunaannya yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Novi, bahwa bisa pakai apa yang sediaan mikroorganisme yang sifatnya sintetis dan diproduksi sudah diproduksi secara massal, maupun juga bisa dibuat dari bahan-bahan alami yang segar. Nah, ini perlu diperhatikan apa dia punya higienisnya, sanitasinya, alat-alatnya dengan waktu yang sudah terukur. Jadi apa proses pembuatannya itu memang harus berjalan sesuai dengan aturan, sehingga tidak akan terjadi kontaminasi seperti terbuka terkontaminasi, perubahan-perubahan yang terjadi dan berdampak kepada proses fermentasi itu sendiri. Karena penggunaan mikroorganisme di dalam fermentasi ini kan seberapa kuatnya dia bisa mengeluarkan zat aktif dari bahan bakunya itu. Nah, itu yang menentukan kualitasnya. Kemudian formula. Nah, formula sudah harus betul-betul standarisasi. Jadi sudah punya formula baku. Jangan sampai formula pembuatannya itu berubah-ubah dan berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas probiotik baik dari segi rasa, bau, dan macam-macam. Nah, tadi kan ada nanti terjadi bisa kontaminasi dan rusak ya, seperti itu. Makanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini perlu punya manajemen yang betul-betul standarisasi, dan itu sudah teruji, benar-benar sudah teruji berulang-ulang, dan sudah mendapatkan formula baku yang bisa membuat produk yang memang berkualitas dan handal dan bisa dipasarkan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Hal yang berikut mungkin menyangkut dengan seberapa besar konsentrasi daripada
mikroba yang digunakan, perbandingannya dengan bahan baku. Nah, ini yang memang juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pencampuran yang tidak seimbang, sehingga nanti juga akan berpengaruh terhadap proses apa itu proses pengeluaran zat aktif itu. Nah, secara utuh, karena berbagai jenis konsentrasi dari mikroba yang digunakan juga akan berbeda dalam proses penyaringan ekstraksi dari zat aktif dari dalam bahan baku itu sendiri. Ya mungkin itu Mbak Tamara yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih banyak Pak. Memang pencampurannya harus imbang ya Pak ya, biar khasiatnya pun nanti lebih maksimal lagi. Terima kasih banyak Pak Hukom untuk penjelasannya. Saat ini pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan UIKB Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Benar atau salah, probiotik adalah mikroorganisme jahat yang menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Nah, salah. Benar. Menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan tubuh. Terus yang kedua, membantu mungkin membersihkan atau menjaga kesehatan usus kita ya, itu sih, supaya nggak infeksi. Yang ku tahu itu untuk kesehatan bagi usus sama kesehatan pada tubuh. Manfaatnya untuk kesehatan pada usus dan juga untuk menjadi kekebalan bagi tubuh. Untuk menjaga kekebalan tubuh dan kesehatan usus. 3. Berikut ini informasi yang mengandung probiotik alami adalah roti putih, yogurt, kentang goreng, atau daging. Yogurt. A. C. Daging merah. Benar atau salah? Semua jenis bakteri dapat disebut probiotik. Benar. Lactobacillus kali ya. Karena suka nonton iklan. Itu doang sih tahunya. Setahu aku lactobacillus. Lactobacillus. Laxobolitus. Lactobacillus. Fungsi utama dari probiotik dalam tubuh manusia adalah membantu proses pembukaan darah, menyerap zat besi dari makanan, menjaga kesehatan mikrobiota usus, mengurangi kadar gula dalam darah. Yang C. 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 Saksikan. Kamu bisa. Karya mulia. Bisnis luar biasa. Ya pemirsa ya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih pemirsa datang dari Ibu Rili Silalaki. Ibu Rili bertanya, belum pernah lihat rempah rimpang ini nih saya gitu. Kegunaannya apa ya kira-kira? Nah, boleh Pak Daniel dijelaskan secara singkat Pak. Kembali terkait dengan ini kegunaannya apa Pak? Dipersilakan Pak Daniel. Jadi terima kasih. Jadi ini fermentasi rempah dan rimpang. Ini adalah mengkombinasi ya, mengkombinasi rempah-rempah sudah pasti punya manfaat kesehatan. Kemudian rimpang sudah terkenal juga untuk
ya. Banyak jenis radang ya, bahkan sudah banyak juga dijual secara komersil. Tapi ini kita kombinasikan rempah, manfaat dari rempah yang untuk meningkatkan imunitas, rimpang yang tadi untuk radang dan juga imunitas imunitas, dan nah ini tadi ya, dan probiotik. Probiotik fungsinya adalah tadi ya, bakteri baik yang kita masukkan ke tubuh kita. Jadi dengan mengkonsumsi fermentasi rempah, rimpang, dan probiotik ini, tubuh kita manfaatnya baik bagi usus, bagi pencernaan, ya kalau pencernaan sehat, tubuh kita sehat. Kemudian juga dari rempah kita dapat, dari rimpang kita dapat. Jadi triple trisula ya, 3 manfaat yang kita dapat dari satu kali meminum fermentasi rempah rimpang ya. Kalau tadi hanya rempah saja ya 1, kalau tadi rimpang saja ya 1. Rimpang saya dimakan ya seperti makan jamu ya, temulawak atau apa begitu ya. Jadi dengan begitu ini tentu tadi ya kita bisa lihat nanti ya kalau rimpang apa yang untuk penyakit tertentu. Tapi yang pasti rimpang itu pada umumnya yang paling utama adalah radang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel, Ibu Rili, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Rili tadi ya. Saat ini ada pertanyaan lagi datang dari pemirsa, dari Ibu atau Bapak Sinar Raja Guguk. Bu Novi, tolong saya minta sarannya nih, bahan rempahnya tuh apa aja yang digabungkan untuk direbus? Terima kasih. Baik, Ibu Novi, boleh dibantu jawab, Bu? Boleh di-unmute, Ibu Novi? Oke. 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 Oh, oke. Terima kasih banyak Ibu Novi. Kepada Ibu atau Bapak Raja Guguk, semoga menjawab pertanyaannya juga ya. Nah, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita membahas tentang fermentasi rempah rimpang yang sangat menarik. Jadi kita harus mengakhiri episode pada hari ini, sangat sedih karena saya juga sangat tertarik dengan pembahasan kali ini. Jadi saya persilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Dipersilakan kepada Pak Hukom. Ya, baik. Jadi fermentasi rimpang untuk tujuan kesehatan ini sangat baik sekali dan tidak terlalu sulit, mudah dibuat dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting adalah memperhatikan bahan baku dan menggunakan bahan baku yang betul-betul memang tidak terkontaminasi dan bahan baku yang memang punya kandungan zat aktif yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hukom. Dilanjutkan oleh Ibu Novi, Bu, dipersilahkan. Mantap, terima kasih banyak Ibu Novi. Dilanjutkan oleh Bapak Daniel. Bapak, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Fermentasi rempah, rimpang, dan probiotik adalah minuman suplemen dengan 3 target utama. Baik bagi kesehatan kita, baik bagi pencernaan kita, baik bagi berbagai penyakit, meningkatkan imunitas. Belum banyak
diusahakan oleh orang. Oleh karena itu, fermentasi rempah-rempah mempunyai peluang bisnis untuk dikembangkan. Kalau Ibu Novi bisa, maka saudara pemirsa juga pasti bisa. Luar biasa. Kalau Ibu Novi bisa, saudara dan saya juga pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Daniel. Saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini dan berbagi ilmunya yang sangat luar biasa. Ada Ibu Novi, ada Pak Hukom, ada Pak Daniel. Terima kasih banyak untuk ilmu dan sharingnya pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara dari awal sehingga akhir ya. Dan tadi juga ada interaksi sedikit ya dengan pemirsa, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan saya berharap, kita semua berharap dengan adanya program dan episode hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan ide bisnis bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, saya Tamara Scianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit untuk undur diri. Jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa, karena mulai bisnis luar biasa. Selamat malam.